perjuangan yang paling besar, perjuangan yang paling berat di dunia ini, menyelamatkan diri dan keluarga untuk bebas daripada neraka. Dan selanjutnya kita mesti menang, wajib menang, tidak boleh tidak menang, haram kalah, wajib berjuang mempertahankan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, kepercayaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Siapa yang telah hadir ke dunia, semoga Allah mencalonkan kita dan keluarga, ayah bunda kita, adik-adik kita, masyarakat kita, semoga kehadiran kita ke dunia tidak untuk menggagalkan undangan Allah kepada kita untuk sampai ke surga. Pertama, saya memohon maaf di atas keterlambatan kehadiran kami di pesantren yang mulia ini. Janjinya jam 9, setengah 10 masih di dalam perjalanan. Jam 10 kurang baru sampai kepada tempat tujuan. Bukan kesengajaan, tetapi waktu yang sangat-sangat mendesak yang mesti kita kejar, dikarenakan waktu yang terbatas. Kenapa tergopoh-gopoh, kenapa tergesa-gesa, kenapa tidak paling kurang seminggu yang lalu kita mengagendakan ini acara? Saya tidak berani. Kenapa? Yang pertama, saya belum tahu dengan siapa mesti saya bermusyawarah dalam masalah ini. Yang kedua, dalam jadwal keberangkatan untuk pulang, kalau seandainya kapal ada malam hari ini, tepat pada malam ini kami sudah dalam perjalanan nyebrang kembali menuju daratan. Tetapi kenapa masih di sini? Dikarenakan ada sesuatu yang Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita semuanya. Ini yang jelas seperti ini. Maka Allah yang bunuh, wa ma'am yang betul yang bunuh. Walaupun dengan pergeseran hari kami pulang ke sana, ada banyak masalah yang berbuntut daripada penundaan waktu pulang. Mulai malam besok acara tertunda, tergeser kepada malam Rebu, acara malam Rebu tergeser kepada malam Senin, hingga dengan seterusnya. Dan bahkan mesti mungkin akan ada tempat-tempat yang kita gabungkan seperti malam ini. Artinya agenda pertemuan, bercerita, berbagi pengalaman demi satu ketenangan dan kepentingan bersama, demi kepentingan bersama, ingin menjadikan diri pribadi menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang baik, yang berbudi luhur, yang setia dengan aturan Allah, yang akan menyelamatkan kita nanti baik di dunia dan juga pada hari akhirat. Contohnya pada malam hari ini, mungkin setelah sampai ke sana kami hanya memohon doa daripada antum semuanya. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan memberikan kesehatan kepada kami dan kepada kita semuanya, insyaallah. Dikarenakan tadi acara di Raudhatul Jannah, di tempat jauh-jauh Raudhatul Maqwa, di tempat Abi Hanafiyah, dan dalam saat ini kita berada di sini. Kenapa tidak malam besok? Karena besok insya Allah kapal penyeberangan menuju pelabuhan Calah berangkat. Jadi mau tidak mau ya mesti malam ini. Saya punya musyawarah dengan Abi, dengan para guru-guru, terutama dengan ketua huda kita, guru kita. Mungkinkah kita hadir? Saya minta sama beliau-beliau itu, mungkin tidak ada waktu, tidak bisa, tidak
tolong pertemukan saya dengan para pemuda, para remaja yang ada di Sinabang, ataupun dengan para pemuda, para remaja yang ada di Semulu. Walaupun tidak semuanya, berapapun jumlahnya, insya Allah saya ingin berdiskusi, saya ingin berbagi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya ini adik-adik semuanya, saya sebenarnya bukan tamu di sini. Maaf, yang baju biru ini, nah tengok sini dulu. Nah, yang baju biru ini, nah tempat tinggalnya di sana. Ganti itu di mana? Yang gagak sakit, prajurit kita ini. Dengar dulu. Ganti. Gimana itu ganti? Dekat dengan sini. Semulu mana? Enggak, Semulu Timur, Semulu Tengah, Semulu Barat, Semulu Utara. Oh, Semulu Timur. Lahir hadir ke dunia di atas undangan Allah tahun berapa? Masih ingat? Tanggal 14 2000. Saya lebih awal datang ke Semulu. Adik belum sampai, saya sudah pulang. Dulu ada tugas mulia yang diperintahkan oleh gerakan Taliban, organisasi Taliban Aceh, yang daripada kalangan pesantren dan mahasiswa. Kami diperintahkan bergerilya menuju pulau pedalaman Semulu, Singkil untuk acara begini. Artinya tidak berbatasan. Alhamdulillah waktu itu Semulu tidak kayak gini. Ini sudah di metropolitan, hampir menyamai Jakarta, tapi dalam bayang-bayang. Insya Allah ke depan para pemuda Aceh bersama Huda akan lebih maju menuju masa depan yang lebih cerah di dalam mengamalkan syariat Allah. Insya Allah. Pada malam hari ini tadi saya berbicara sedikit melalui himpun dengan Ayah Hadi Jinib selaku Ketua Huda Aceh. Mungkin kita tahu arti daripada Huda. Huda itu adalah himpunan ulama Aceh daripada kalangan manapun. Di bawah program Huda, Huda ini terbentuk jauh sebelum kita membicarakan ini. Dulu yang menjadi ketua Huda, Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu, guru kita, maha guru daripada guru-guru kita, ulama besar. Salah seorang ulama besar yang ada di Aceh, lebih akrab disapa oleh masyarakat Aceh, Abu Panton, Abu Ibrahim Barbar. Ada fotonya di foto yang kumpulan ulama Aceh. Beliau ini dulunya belajar agama pertama di Aceh Timur, waktu masih kecil-kecil di Aceh Timur. Dalam masa konflik di ITII, keadaan di sana sudah tidak aman, proses belajar mengajar sudah dalam keadaan tidak nyaman. Akhirnya guru beliau menitipkan, Allah yarham, Abu Panton melalui surat tulisan tangan daripada guru beliau. Gurunya yang di Aceh Timur meminta kesediaan kepada Abun di Samalanga untuk melanjutkan pendidikan kepada murid beliau yang tercinta, yaitu Abu Ibrahim Barbar, Abu Panton. Jadi Abu Panton dua pesantren besar yang beliau singgah dalam proses mentrainingkan diri menjadi orang yang berbicara tentang agama Allah. Jadi TKD ini ataupun training kader dakwah ini bukan training kaleng-kaleng,
Enggak. Mulai pada malam hari ini kita yang telah hadir, semoga kita istiqamah. Ini masih dalam calon. Dulu Abu sendiri waktu saya masih kecil, saya pernah mendengar beliau berbicara panjang lebar di saat hul Abun bisa malana, di saat acara memperingati hul Abun bisa malana, beliau berbicara tentang program ini. Tahun berapa itu Abia? Saya kurang ingat. Yang jelas lebih duluan Abu mengatakan masalah ini sebelum nanti ini lahir. Yang jelas bukan 2007. 2007 ya. Nah, 2007. Baru sekarang setelah Abu pulang menghadap Allah, huda ini dipercayakan oleh para ulama yang ada di Aceh di atas kepemimpinan Abu Mudi. Setelah Abu dalam keadaan ngosor seperti sekarang, artinya Abu sudah mulai melemah, Abu sudah tua. Akhirnya Abu memohon kepada para alim ulama yang ada di Aceh untuk mencari siapa yang cocok menggantikan posisi beliau. Memang banyak para calon, mayoritas daripada para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat menyerahkan tampuk kepemimpinan huda di bawah naungan para sesepuh, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, menyerahkan kepemimpinan huda kepada ayah ini ataupun ayah asuh. Dari program ayah, karena ayah tidak pernah mengatakan lelah seperti yang kita tahu. Ayah sudah pernah hadir di Semulu lebih dari 2 tahun yang lalu dalam acara pengukuhan Huda Sinabang ataupun Semulu. Program DKD di Semulu mungkin yang saya tahu ini yang pertama. Tadi sore saya berbicara melalui himpun, saya kabarkan alhamdulillah ayah dukungan dan nasihat arahan insya Allah nanti malam Huda Sinabang, Huda Semulu akan mempertemukan saya dengan pencalonan ataupun calon-calon para tentara Allah, para pembela Rasulullah yang ada di Semulu. Walaupun tidak semuanya, tetapi malam hari ini kita kenalan dulu. Ya, kalau kita ingin memperbicara training dakwah ini lama. Saya sendiri di training di Mudi dari tahun 94 sampai 2015 baru diizin pulang. Awal mula saya di training sehingga saya bisa ala kadar dan berani saya berhadapan seperti ini dengan saudara-saudara kami khususnya yang ada di sini. Awal mulanya saya masuk lembaga pesantren Abu Putagro. Pertamanya saya masuk ke Putagro tahun 91, di penghujung mau masuk 92. Taman SD saya hijrah ke Putagro. 94 saya kembali berhijrah di atas saran para guru-guru. Akhirnya saya hijrah ke Dayak Mudi. Apa yang kurang di Putagro? Enggak ada. Tetapi Abu sendiri mengatakan, Abu sendiri menyarankan saya ini bagusnya mondok. Ya udah, sedikit demi sedikit. Nah, ini kita mulai di sini, kita tidak di karantina di sini.
Apa fungsi perekrutan kader? Ini jangan takut. Ini jangan jauh-jauh berpikir dulu. Kalau nanti diserahkan mixer, bertemu dengan masyarakat yang banyak, kita diperintahkan berdiri di depan untuk berdakwah membicarakan agama. Semoga PLN setia mematikan lampu kita. Biar kita yang berhadapan dengan masyarakat. Enggak ada. Cuman program dalam TKJ ini, program training pemuda kader huda ataupun kader dakwah untuk belajar belum tentu mesti. Ini diingat. Dalam training kader dakwah kita dikasih UPS, kita dikasih buku, ada proyektor, ada pengarah, ada pembicara, ada yang memberi gambaran, ada yang menggambarkan bagaimana mempraktekkan agama Allah yang sebenarnya bukan untuk orang lain, pertama untuk kita pribadi. Dengar baik-baik, sini tengok. Nah, ini kita prajurit. Prajurit tidak boleh lengah. Ini masih calon. Siapa yang lewat? Saya tengok dulu lah. Mana yang benar-benar calon prajurit, mana yang akan menjadi calon penjong. Semoga di sini nggak ada waria. Ini kita nggak main-main. Karena perjuangan yang paling besar, perjuangan yang paling berat di dunia ini menyelamatkan diri dan keluarga untuk bebas daripada neraka, dan selanjutnya kita mesti menang, wajib menang, tidak boleh tidak menang, haram kalah, wajib berjuang mempertahankan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, kepercayaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Siapa yang telah hadir ke dunia, semoga Allah mencalonkan kita dan keluarga, ayah bunda kita, adik-adik kita, masyarakat kita, semoga kehadiran kita ke dunia tidak untuk menggagalkan undangan Allah kepada kita untuk sampai ke surga. Ini dengar baik-baik. Dunia penting karena tanpa dunia juga tidak ada akhirat. Apakah kami nggak boleh sekolah lagi? Siapa yang melarang? Apakah kami tidak boleh jualan lagi? Siapa yang melarang? Adakah kami tidak boleh melaut lagi? Siapa yang melarang? Tapi jadikan itu pekerjaan, jadikan itu kebiasaan yang sedang kita lakukan sekarang, juga itu amanah Allah kepada pribadi-pribadi kita. Kita ini manusia yang sama, tetapi kegiatan kita berbeda. Allah hanya menuntut, jadikan pemberianku kepadamu wahai hamba sebagai modal yang paling berharga untuk engkau bisa mendapati surga. Masalah kita sekolah, silakan. Kalau sekolah juga jangan main-main. Kalau kita, adik-adik saya ini masih dalam sekolah, jangan main-main. Kita yang sudah dewasa, ada di antara kita pegawai, ada di antara kita peniaga, ada di antara kita ini mungkin kita ini sebagai pegawai pemerintahan. Jadikan apapun yang telah Allah Ta'ala titipkan kepada kita sebagai modal membebaskan diri kita daripada neraka. Inilah yang perlu untuk ditrainingkan. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, ini perlu dulu kita memperkenalkan tentang fungsi, tujuan, kenapa kita mesti memilih Islam. Ini dulu. Dan kita tidak berhak untuk memilih, memang Allah telah memberikan. Ini rahmat Allah yang luar biasa kepada kita semuanya. Allah memberikan Islam kepada kita secara percuma tanpa ada peperangan.
tanpa ada pemaksaan. Allah memberikan, mentakdirkan kepada kita ayah bunda kita terlahirkan dalam Islam, dan dengan keislaman orang tua kita akhirnya kita lahir ke dunia. Langsung Allah memberikan kemuliaan orang yang dilahirkan melalui rahim orang Islam, maka dia Islam secara sempurna. Tolong pahami baik-baik, pakai HP boleh, tapi untuk mencatat apa yang kita bicarakan. Kalau nggak ada pulpen boleh, tapi kalau dalam keadaan bukan untuk mencatat, ini tutup dulu WA, tutup dulu HP, kita bukan sedang berbicara dengar yang tidak sesuai dengan undangan yang ada. Ini saya bukan marah, ini namanya training. Saya lagi melihat mana yang cocok. Semoga kita terpilih, dan siapapun akan terpilih insya Allah. Tetapi pilihan ini bukan saya yang memilih. Untuk malam hari ini Allah telah menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini. Untuk selanjutnya, adakah Allah akan memberikan kita istiqamah untuk memahami masalah ini? Tapi yang jelas benarkan niat dulu. Selanjutnya, apa sebenarnya yang ada dalam Islam? Islam itu sebenarnya apa? Ini yang dibicarakan dalam training TKD ataupun training kader dakwah. Untuk siapa kita berdakwah? Untuk diri sendiri. Dengar, kita bukan untuk berbicara masalah ini kepada orang lain dulu, tapi pahami dulu. Ini cuma saya bisa memberikan gambaran untuk lebih detailnya, karena pelajarannya bertahap. Kalau tidak akan gagal. Ini kita tanamkan rasa cinta, rasa ingin tahu dulu, baru kita mau untuk belajar continue. Yang pertama, Allah melahirkan kita dalam Islam. Islam ini rahmat Allah. Siapa yang bisa mempertahankan Islam hingga dengan hari kematiannya, maka dia akan mendapati satu bonus pemberian Allah, yaitu tiket secara percuma, majanan kata bahasa Arab. Artinya Allah memberi secara percuma, karena Allah ridha, silahkan engkau masuk dalam surga. Siapa yang bisa masuk dalam surga? Manusia pilihan Allah yang benar-benar bersih jiwanya, tidak ada kedengkian di dalamnya, tidak ada permusuhan untuk saudaranya, tidak meremehkan pemberian Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, tidak lari daripada takdir Allah. Kita mensyukuri nikmat, kita tidak ingkar terhadap nikmat, kita tidak takabur, kita tidak ria, kita tidak ujub, kita tidak terlalu mementingkan perkara dunia semata-mata sejak kita hadir ke dunia dan lain sebagainya. Allah menilai hati kita bersih, hanya kepada Allah kita mengikatkan diri, maka kamu silahkan masuk surga nanti pada hari kiamat. Kesucian ini kita dapati murni dengan sebab kita berada dalam Islam yang suci. Islam suci, kotornya Islam di saat berada di tangan orang yang hatinya tidak suci. Siapa manusia yang tidak suci hatinya? Adalah manusia yang ada keinginan di dalam jiwa, ingin mendapati kebahagiaan abadi di sini. Dunia tidak abadi. Siapa yang bermimpi terlalu jauh, yang punya cita-cita panjang untuk lebih nyaman berada di dunia, maka kamu akan gagal. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Allah tidak akan pernah mengizinkan seseorang pun masuk dalam surga kalau selama berada di dunia kamu itu terlena dengan permainan dunia. Terus bagaimana kita misalkan berada di dunia? Yang jadi persoalan kan ini. Apakah kita ingin mati saja? Adakah kita langsung memohon kepada Allah untuk langsung ditiadakan, atau Allah mengirimkan sang pencabut nyawa untuk mencabut nyawa kita? Tidak.
Kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam, kata Rasulullah. Semua manusia yang hadir ke dunia, laki dan perempuan, kalau sudah hadir ke dunia, bayi yang lahir ke dunia, siapapun dia anak ulama, dia anak orang biasa, dia anak pejabat negara, dia orang yang lahir daripada rahim ibundanya yang miskin papa, di hadapan Allah sabar. Lalu alal fitratil Islam, siapapun yang telah hadir ke dunia dalam proses kelahiran pertama, Rasulullah menjaminkan siapapun yang telah lahir laki dan perempuan, kalau kamu ayah bundamu itu muslim, kamu lahir daripada rahim ayah bunda yang Islam, kamu itu suci tanpa noda dosa. Ini di saat usia kita masih usia bebek. Selanjutnya usia kita beranjak memain bahasa kita, ataupun kita sudah bisa membedakan mana pahit mana manisnya. Artinya sebelum akil balik kita ini masih suci. Apapun yang kita lakukan, Allah tidak pernah memerintahkan para malaikat untuk menulis catatan kejahatan kepada kita. Ini sudah terlambat. Bukan terlanjur. Tidak ada kebetulan dalam dunia, tidak ada. Sayyidina Umar mengatakan, manusia lahir di dunia tapi hidupnya bukan di dunia. Dunia hanya untuk sebatas kehadiran sahaja, tetapi kamu akan dihidupkan yang sebenarnya nanti pada hari kiamat. Persis seperti orang yang membuat satu perahu orang cari ikan, kapal laut, ataupun kapal yang bisa terbang, pesawat terbang. Orang-orang yang bisa menciptakan pesawat, orang-orang yang telah bisa menciptakan kapal laut ataupun perahu, pembuatannya di darat, tapi perjalanan hakikatnya di laut. Belum ada surat izin speedboat, dia memilih rute perjalanan darat. Kalau seandainya ada orang yang berani membawa boot di atas aspal yang ada garis kuning garis putihnya, insya Allah setelah orang dapati, dia akan dibawa beserta bootnya ke rumah sakit jiwa. Dia diangkat hilang. Kenapa? Dia tak sadar dia telah menjalankan kendaraan lautan di daratan, berarti tidak jelas. Ini contoh. Kita lahir di dunia, tapi hidup kita nggak di sini. Terus sekarang kita ini di mana? Kalau memang kita tidak hidup di sini, yang kita rasakan sekarang ini apa? Ini perjalanan singkat. Allah sedang memperkenalkan sesuatu kepada kita. Linuriyahu min ayatina. Kenapa kita dihadirkan oleh Allah ke dunia? Allah ingin memperlihatkan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Kalau kita sudah melihat, akuilah la ilaha illallah. Ini siapa yang bisa menyelamatkan diri dalam hatinya? Bagaimana caranya bisa untuk mempertahankan diri tetap dalam Islam? Siapa yang lahir ke dunia, dia itu suci. Kesucian inilah yang mesti kita pertahankan, karena di ujung perjalanan di dunia, siapapun yang telah hadir ke dunia, dalam Al-Quran Allah telah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati yang telah hadir ke dunia, kamu mati di luar Islam. Wajib, tidak ada alasan, apapun alasannya Allah tetap dapat terima. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba berpindah tempat, pindah dari dunia masuk kepada alam makbarah ataupun masuk dalam liang lahat. Ada kala kita masuk di dalam alam kuburan. Kalau seandainya kita tidak bisa mengikutkan Islam di alam kuburan kita, nyawa kita hilang karena sudah sampai ajalnya. Sang malaikat mencabut nyawa. Yang namanya iblis laknatullah, di saat hari kelahiran kita dia telah mentargetkan kita dan dia bersumpah akan mencabut iman dan Islam kita. Dia tidak akan pernah ridha
yang namanya iblis tidak akan pernah setuju, kita akan membawa ini Islam di alam kuburan. Dia kepingin kita berada dalam neraka. Tapi ingat, kita ini cucu Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa, Allah Ta'ala ciptakan di surga. Beliau sudah kembali ke surga. Tinggal kita, anak cucunya ada di dalam tubuh kita semuanya, di dalam tubuh saya, di dalam tubuh antum semuanya, di dalam jasad keluarga kita ada sisa-sisa darah Nabi Allah ada. Kita ini cucunya. Di tubuh kita ini ada darahnya Nabi Adam. Di tubuh kita ini ada darahnya Siti Hawa. Kedua-dua makhluk mulia ini Allah Ta'ala ciptakan di surga. Sebenarnya, wahai saudara-saudaraku sekalian, kita ini dasarnya penduduk surga. Kita tinggal di dunia semata-mata karena perintah Allah. Berhijrahlah sementara. Aku ingin melihat kamu bisa kembali ke surga ataupun tidak. Kenapa Allah mentakdirkan begini kepada kita? Dikarenakan Allah memerintahkan kita untuk berjihad. Nabi Adam sudah pulang ke surga. Para nabi-nabi sudah pulang ke surga, artinya pulang dalam ridha Allah. Sekarang tinggal kita anak cucunya di sini. Maka selalulah ini kepada calon-calon DKD dan kepada hadirin yang hadir, tolong pertanyakan pada diri pribadi, jangan tanya sama saya. Dan saya juga tidak akan pernah mau bertanya sama saudara saya yang ada di sini. Kenapa? Siapapun kita tidak akan pernah bisa menjawab untuk orang lain. Jangankan menjawab orang lain, untuk pribadi kita belum tahu. Kalau seandainya kita pulang, pindah daripada dunia, tidak ada tempat selain daripada alam kuburan. Tidak ada. Ada orang bertanya, tapi kemarin di Semulu ini ada orang yang hilang di lautan, jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Kata orang, dia ditelan ikan. Mana alam barzahnya? Itulah kuburan dia. Burung ikan itu liang lahat bagi dia. Semuanya pasti akan berhadapan dengan kematian. Untuk pulang ke akhirat cuma satu jalan, yaitu jalan alam barzah. Hadir ke dunia lewat rahim ibunda, pulang ke akhirat lewat liang lahat. Tidak ada jalan selain, tidak ada jalan lain untuk bisa pulang ke akhirat. Kalau kita sudah masuk dalam liang lahat, kita mesti akan didapati oleh sang bertanya, sang malaikat yang diperintahkan Allah untuk bertanya, marhabuka, wa ma nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma iblabuka. Itu pertanyaan inti. Marhabuka, siapa Tuhanmu? Ya udah, kita jawab Allah. Sebelum kita menjawab Allah, tanya dulu. Kalau seandainya kita tidak mengamalkan, kita selalu melawan Allah di dunia, mampukah kita menjawab pertanyaan itu di alam barzah? Mampu? Tidak. Kalau seandainya tidak ada jawaban, neraka jawabannya tepat untuk diri. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kita menjawab, ingin menjawab Muhammad. Kalau siang dan malam setelah kita hadir ke dunia hanya mempersulit dakwahnya Rasulullah. Apa alasannya kita mengatakan kita ini mempersulit alat dakwah Rasulullah? Orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama, yang tidak paham ilmu yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia melalui Jibril. Jibril memberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendakwahkan kepada umat-umatnya. Kalau kita tidak paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, siang dan malam tugas kita hanya untuk menghalangi datangnya dakwah dalam kehidupan kita. Mampukah kita menjawab? Di sana ada pertanyaan, wa ma nabiyuka, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita ingin menjawab Muhammad, siapa yang pernah mau percaya sama kita? Karena siang dan malam kegiatan kita di dunia, kita menyerang Rasulullah, kita menikam Rasulullah daripada pihak belakang. Di mulut kita umat Muhammad, tetapi siang malam kita mengkhianati tugas yang diberikan Nabi Muhammad. Tak mungkin. Kalau seandainya kita terus berbicara, ini lumayan panjang. Terus bagaimana? Mau tidak mau kita pasti hadir, pahami.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perjuangan kita di dunia hanya untuk memastikan kita mati dalam Islam. Adakah kita akan mati dalam iman? Tergantung. Allah memerintahkan kita untuk menyelamatkan iman yang telah diberikan, karena ini amanah. Menjaga amanah wajib. Dalam Al-Quran, la takunu Allah, jangan engkau khianati Allah. Artinya jangan membangkang di sini. Kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Kita cuma tamu undangan. Dunia ini Allah Ta'ala ciptakan bukan hanya untuk kita. Siapapun boleh tinggal di dunia, tapi tak lama, karena ada orang lain yang akan tinggal di sini. Kita diundang. Kita ini tamu. Yang namanya tamu bukan pribumi. Tahu? Paham? Kita ini undangan. Sebentar kita di sini, banyak teman-teman kita yang telah pulang, banyak saudara kita yang telah pulang. Kenapa? Masa tinggalnya sudah habis. Bisa hidup di dunia sudah sampai waktunya. Orang boleh aja datang ke Semulu, kalau sudah habis bisanya dia wajib keluar. Kalau enggak pasti ditangkap. Ada pihak immigration yang diputuskan negara untuk menangkap mereka. Kenapa? Enggak ada tinggal izin tinggal di sini. Itu gambaran. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Islam? Amalkan semua perintah Allah yang ada dalam Islam. Kalau kamu ingin mati dalam iman, selamatkan Islammu. Kalau kamu ingin menyelamatkan Islam, jangan pernah engkau bosan mencari ilmu agama. Bil ilmi hayatul Islam, wa bil jahli mamatul Islam. Tidak mau belajar, maka hilanglah agama. Di saat kita tidak paham dengan aturan Allah, dengan ilmu syariat, maka akan terjadi bermacam-macam kejahatan. Kita kepingin masuk surga, tetapi yang kita lakukan amalan yang akan mendatangkan kita ke neraka. Sadar kita tidak? Sadar apa waras? Gila apa gila? Ini bukan, saya berbicara ini bukan dengan bahasa yang kasar, tetapi ini saya lagi mendoktrin adik-adik tahu apa tidak tugas fungsi kita hadir di dunia. Islam adalah ideologi. Dengar, ini pelajaran selanjutnya, dan ini akan dibicarakan nanti oleh tim training yang akan diutus dari pusat. Tadi saya meminta pendapat dari ayah. Kalau seandainya para adik-adik kita itu hadir, apa yang mesti saya lakukan? Tolong catat nama mereka dulu. Namanya siapa? Alamatnya, desanya apa? Kecamatan yang mana? Keinginannya di mana? Terus kepingin diri atau dipaksa? Tolong tanya dulu. Karena saya bertanya sama ayah, kalau seandainya jadi pertemuan perekrutan anggota TKD pada ini malam di Semulu, kapan kita akan menghadirkan tim training? Ayah menjawab, Semulu itu jauh, tidak dekat, jauh. Kalau seandainya orang-orang yang ada di Semulu benar lillahi ta'ala ingin menyelamatkan dirinya dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita tunggu kapan orang Semulu mengundang kita untuk hadir melanjutkan program TKD ini. Rupanya ayat-ayat main-main. Maksudnya begini, jangan dari TKD pusat menanyakan adakah adik-adik yang ada di Semulu sudah siap untuk di training apa belum. Kita yang minta. Ini tugas kita sama-sama yang ada di sini untuk meyakinkan pribadi-pribadi kita dulu. Karena tujuan kita mentrainingkan diri kita dalam program dakwah. Jadi sebentar, insya Allah guru kita lagi mau connect dengan ayah di Jinim. Ayah ingin menyapa
kita semua yang ada di sini yang telah berhadir melalui video call. Serius, kita tidak main-main. Alhamdulillah, bermendu ayah, kamu merindukan ayah, dan mungkin kamu melangkai pernapasan dari ayah. Kamu terutama pengurus Muda Kabupaten Semelu dan seluruh jamaah TKD, anak-anak kita yang merindukan ayah. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah ya. Nyo jamaah Yang na ayah kumaha nyo layang dicintat. Berarti alhamdulillah niat Nabi beliau kron ya. Artinya bunuh berarti alhamdulillah. Cuman silapih belum sampaikan salam ayah Uno Awai dan kamu di sini ingin mendengarkan pesan-pesan singkat yang pertama untuk pergerakan Buddha dan untuk adik-adik calon TKD dan masyarakat yang ada di Semelu. Jadi informasi tiba ya. enak kami informasi yang kalian sampaikan. Artinya penyampaian yang Anda sampaikan ayah mantan gambaran pentingnya pemahaman ilmu akidah, syariat dan tasawuf dikarenakan program TKD yang pertama menyelamatkan individu yang jadi anggota dan kita mesti bisa menyelamatkan keluarga. Tujuan daripada TKD menyelamatkan diri daripada keluarga daripada tuntutan Allah dan wasiat baginda Nabi Muhammad. Baru enak ya. Tiga-tiganya pola khusus dan kehadiran undang untuk bermanfaat ke masyarakat desa, masyarakat kampung pertama manfaat saya ikut trainingnya manfaat kedua itu punya juga ada manfaat masyarakat supaya indah pimpin mudun manfaat masyarakat dengan pola-pola tersebut. Yang kedua belum lagi belum terisolasi ayo ini kami roro ini antara tangga noyokan mulai jadi dengan dapur kegiatan organisir lewat TKD sehingga wawanya jaringan keluar jaringan wawanya inalakan kamu perulah mahawasan pilih hingga buat bermohon ya ini ada kita pegang dan menggambar buat ini yang penting komit terima dan bimbing ikut dan yang bimbing pada saat perlu dibimbing hanya akan kehadiran Buddha dan di Semelu juga bermanfaat di masyarakat. Yang tinggi dan pola TKD adanya itu guna kader-kader yang dia tukang trainer dengan maka juga JOT itu yang guna unroinan dengan kembangkan ada yang nah kader dengan training of trainer itu di
BOD yang bakat-bakat mampu terinan dan pandai abunya dah nabi dalam silain dan budak kampung lo yang menanggap barang yang tak Dari udah pernah yang ini tuh ya kan. Sejauhnya kamu udah ya di Semeru menyangkut dengan lagi pesan ayah bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah hadir dalam beberapa agenda baik untuk sosial maupun pengajian langsung benar taisi atas nama budaya dan dibantu oleh pengurus budaya yang ada di Kabupaten Semeru. ya. Namun aku yang takut orang tua yang mungkin belum maksimal dan sama dengan budaya-budaya tanya atau udah yang di wilayah lain ya. Cuman dalam halnya itu yang kamu berbuat ini di pulau ini kamu berbuat bagaimana wilayah dan salah satu yang kamu jalankan dengan Nabiya masuk merekrut anggota TKD yang akan dijadikan sungon-sungon gitu ya untuk masa usia ya. Lagi pesan saya ketika pertemuan-pertemuan jadi ini laporan yang kita melaporkan kepada saya bahwa yang tingkatnya yang pertama kamu lagi izin bus yang kamu sebut dengan dia dan yang lain bahaya dan kamu menggunakan ayah panaya jadi dia tahu dalam kamu di Semeru dengan keadaan yang sangat terpencil. Ini harapan dari masyarakat dan harapan khususnya harapan pengurus sudah Kabupaten Semeru. Dari kalangan udahnya mental aktivis lagi dan generasi mudanya kita jauh tapi ini dan dekati baik hai bagaimana sudah kedudukan awalnya ada sudah kelas-kelasnya tak perlu tengok pendekatan karena mendungwanya nama masalah yang ada sepuluh kita nah ini juga ada sepuluh masalah ya bukan udahnya itu bermanfaat untuk masyarakat umat dan ikhlas ya karena Allah dan harus demi ikhlas dapatlah Allah. Nah, cuma nanti cara di manteng kekurangan namun evaluasi lo, komunikasi lo. Ini sempurna tiga itu. Yang penting memang betul memang no. Nah, yang penting mereka pikir dulu pulau. Tambah benar kira-kira. Kawan insyaAllah kita jahat. Tahu dia yang karena kegiatan kita jahat. Cuma yang kita jahat yang belum dengar buat itu. Yang nak aktivitas kita jahat. Ya, aku belum dengar. Dan orang saya ini gaya macam punya tidak apa. Allah. Kemudian juga saya alhamdulillah kamu lebih saling ke ayah dengan apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, tadi malu dulu jemaah kita, dulu apa assalamualaikum. Jauh ya. Amin. Alhamdulillah. Lung yang lungman haba ayah, perkataan ayah yang saya pegang, perkataan yang terakhir.
kalau seandainya masyarakat Semulu sudah siap untuk dibina, para pemuda generasi muda yang ada di Semulu sudah siap untuk dibimbing dengan ikrar daripada lubuk hati yang mendalam, ingin dibimbing, ingin keluar daripada kemulut masalah yang luar biasa besar, yaitu tidak paham dengan ilmu agama, tidak mengenal Allah. Awwalul ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Tidak kenal Allah tidak punya agama. Orang yang kenal Allah pasti mau beribadah kepada Allah. Berkata, mengucapkan mudah, tapi menjalani yang susah. Ini yang sedang kita rasakan. Dan sama-sama kejadiannya demikian. Ayah yang terakhir mengatakan kepada kita jamaah, di saat guru kita meminta kehadiran ayah di Semulu, ayah menjawab, kalau kegiatan yang sudah hidup, sudah berjalan, insya Allah akan kita sediakan waktu. Tetapi kalau kehadiran kita ke Semulu hanya untuk menyiram pohon kayu yang sudah mati, itu tidak perlu. Ayo menolak ada ya. Menjak kena dia tiram kaya mati lokok. Mudah tiram kaya mati yang hidup. Mulai ya kuat. Yang kedua, ayah juga tajak insyaallah. Tapi belum kena dek kali yang urut dengun. Berarti menyangkan aja ayah tanyo kajaga. Kata pre. Nyo yang benar. Tahu bahasanya? Tahu? Ada yang nggak tahu bahasanya? Ada juga. Semuanya tahu. Ada yang nggak paham bahasanya? Coba tunjukkan. Yang nggak paham bahasanya siapa? Tunjuk aja nggak apa-apa. Biar nggak marah. Nanti uang karena mereka. Udah. Ya udah. Ini sebelum kita lanjutkan, saya mewakili ayah. Ini adik-adik, khususnya para pemuda, para remaja yang telah hadir. Ayah bertanya sama kita kepingin dibina ataupun enggak? Lillahi ta'ala dulu. Jangan sekedar menjawab ala, ya udah kita jawab aja. Ini jangan. Kita terikat bukan dengan saya. Kalian terikat bukan dengan bunda. Kalian terikat bukan dengan ayah. Tetapi ikatkan dulu hati kita dengan Allah. Ini yang paling penting. Ikatkan kemauan kita hanya untuk mengenal agama Allah. Kalau ini sudah ada dalam lubuk hati kita, maka siapapun yang berbicara akan mudah. Kalau adik-adik terikat dengan saya, di saat nanti agenda pertemuan selanjutnya saya tidak hadir karena kalian mengharapkan saya, ujung-ujungnya kita nggak hadir. Kenapa? Abi yang nggak hadir, ayah nggak hadir. Saya pikir ada. Kalau ayah nggak ada, abi yang nggak ada, guru-guru kita nggak ada. Kalau orang itu yang dikirim, ya udah. Saya nggak mau. Itu kita terikat dengan manusia. Jangan. Kita, keinginan kita ingin mengenal agama. Yang pertama untuk pribadi. Tadi ayah berpesan, ini pelajaran yang akan kita dapati adalah inti persoalan bagaimana memahami Islam yang sebenarnya. Kalau kita telah paham ilmu yang ada sama kita, nanti guru-guru kita yang ada di daratan ataupun guru kita yang lebih tua di sini tidak perlu lagi hadir. Bukan tidak mau hadir, karena tugas sana juga lumayan banyak. Kita ini akan menjadi tim training bagi calon generasi yang selanjutnya. Kita bisa mempraktekkan yang telah kita dapati. Kita telah bisa menjalani pelan-pelan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekolah. Mau tidak? Mau. Kalau mau, insya Allah. Ini dia sudah setengah 12. Kurang 5 menit. Ini 5 menit lagi. Islam adalah satu agama. Di dalam Islam ada pesan dari Allah Sang Maha Pencipta melalui risalah baginda Nabi Muhammad SAW
yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ajari kepada hamba-Ku, kenalkan mereka dengan Allah. Bagaimana Rasulullah memperkenalkan Allah kepada kita? Dengan cara berdakwah melalui ilmu akidah. Ini yang kita pelajari, ilmu tauhid. Setelah kita mengenal Allah, Allah ada perintah, salat dan lain sebagainya. Dan Rasulullah mengajari kita tentang syariat. Terus di saat kita sudah beribadah, Allah juga berfirman memerintahkan Rasulullah, wahai Muhammad, katakan pada mereka yang telah beriman dan beribadah, jangan mereka lakukan ibadah kecuali karena diri. Ini berada dalam konsep ilmu tasawuf ataupun ilmu tarikat. Ya udah, Islam, kehadiran Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah sahaja yang berbentuk sholat, puasa, dan sebagainya. Islam, aturan Allah yang sangat lengkap untuk menjawab semua persoalan yang dilakukan oleh umat manusia yang ada di dunia. Islam bukan hanya mengatur perkara ibadah semata-mata, tapi Islam, dalam Islam ada pengaturan bukan hanya untuk individu. Islam bukan hanya sekedar mengatur manusia, tapi dalam Islam juga akan berfungsi untuk mengatur satu negara. Islam mengajari kita bukan sekedar bangun tidur, juga Islam mengajak kita untuk membangun satu negara yang baldatun thayyibatun wa naqulu ad-dinu asasun. Kalau kita ingin selamat di dunia, maka selamatkan Islam dulu, karena Islam adalah fondasi kehidupan. Hilang agama, hilang kehidupan. Kalau kehidupan kita telah hilang, sudah tidak ada lagi selera hidup di dunia, kematian juga akan sia-sia. Ini tolong kita. Insya Allah, semoga yang telah parah, yang telah ada daftar hadir, ini data akan saya bawa pulang ke sana, termasuk data BMU. Tadi ada pengenalan sedikit tentang BMU. Ini juga kegiatan Buddha, karena hadirnya himpunan ulama di tengah masyarakat mesti bermanfaat untuk bermasyarakat. Kalau masalah pergerakan BMU, kita ingin mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ingin mengamalkan perintah Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Kalau ketua BMU pusatnya saya, yang mendirikan BMU ayah di sini, yaitu ayah Sub. Setelah ayah mengurus semua surat-surat tentang pergerakan sosial yang di bawah naungan BMU, ayah menyerahkan itu BMU sama saya. Dan insya Allah sekalian sambil kita belajar, langsung kita praktek. Sebenarnya kalau adik mau, saya punya tugas untuk kita semuanya, tapi saya yakin kalian tidak berani. Apa itu Abiyah? Ada kegiatan orang Islam adalah umat yang satu. Dalam saat sekarang ini ada saudara kita yang sangat membutuhkan doa dan pertolongan kita. Selalu sesama saudara. Orang Turki dalam musibah gempa kemarin, di saat gempa dia orang itu hadir. Rumah sekolah dibangun, pesantren dibangun, masjid dibenarin, bahkan dibuat yang baru. Terus rumah sakit juga Turki pernah membangun di sini. Artinya dia. Yang kedua, ada saudara kita. Dari sanalah kita bisa tahu ada Islam di sini. Artinya ulama-ulama mereka yang hijrah ke sini. Suriah juga dalam keadaan gempa. Terus orang Palestina, mereka dalam keadaan teraniaya oleh kejahatan kafir Yahudi yang terus ingin menghancurkan bumi Palestina. Apa tugas kami Abiyah? Kalau saya di sana ada, bukan cuma kami, tapi banyak yang mau hadir untuk berbagi.
mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya dari hamba-hamba yang ikhlas untuk membantu saudara kita yang kesayangan. Saya belum mendengar dari Semulu sudah terkumpul berapa? Banyak. Juga. Oh, ini berdoa. Tapi menyamurempuk berdoa itu mulu bro binah. Berarti awak temulunya kaya. Kalau seandainya ada, kalian ingin, boleh. Kemudian kita di Semulu menggalang donasi. Ini guru-guru kita yang akan mendampingi. Kita ajak siapa saja tokoh-tokoh kita untuk mendampingi. Kita galang donasi di jalan. Semulu peduli. Ini kegiatan THD. Kalau mau, tapi kalau malu nggak usah. Masalah surga tunggu dulu. Karena untuk masuk surga juga punya syarat macam-macam. Artinya ada kegiatan. Nanti kalau sudah terbentuk, ini data akan saya bawa pulang ke sana. Apa yang ayah sampaikan tadi, saya akan kembali menjawab di atas jawaban adik-adik dan saudara-saudara kami di sini. Insya Allah, Pak Ramadan, kalau Allah mengizinkan, saya pribadi, kami yang di daratan menunggu panggilan dari Semulu tanggal bulan sekian. Insya Allah akan diadakan di tempat bulan dengan jumlah pengkaderan yang telah mau bergabung sekian. Jai jiem langkapai ketika bilang mulia ini mau lejiem mulia. Dari Jawa nyebrang Semulu 16 jam. Kalau laut tak tenang, andai kata laut tenang, perasaan tetap tidak aman. Pulang ke sana 16 jam lagi, 32 jam. Pulang lagi 32 jam ada di dalam lautan. Sampai sini yang kita buat training 12 malam. Kalau seandainya kayak gitu, nggak usah malu. Terus gimana? Yang ini yang telah hadir dulu. Nah, kita yang hadir, insya Allah. Jangan katakan sama saya, susah Abia di Semulu ini. Kalau kita mengajak orang kayak gini, bukan bagi-bagi BLT biasanya susah. Saya nggak percaya. Bukan mereka yang susah, kita yang bermasalah. Kita mengajak orang kepada jalan yang baik-baik, orang nggak mau. Mungkin cara ajaknya yang salah, kan begitu. Iza ja'a Rasulullah wal fat. Kapan ini akan berjalan secara serentak? Pertolongan Allah ada. Kapan itu datangnya? Kalau seandainya pertolongan itu sudah ada, orang aitan tasyaduluna fi dinillahi afwaja. Ini balai tidak akan pernah muat. Di sana akan dipenuhi umat manusia. Di bawah sana kereta di luar. Kalau pertolongan Allah Ta'ala telah hadir, maka manusia tidak usah kita ajak. Allah yang mengarahkan hambanya untuk mengenal agama, menerima syariatnya. Kapan itu bisa terjadi? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, artinya bersihkan diri kita dulu. Kita juga banyak salah, banyak dosa. Mungkin kita yang mengajak orang untuk salat, kita juga ada tinggal sholat. Sholat kita belum habis kita qadha. Kalau seandainya kita ajak orang lain, susah. Kenapa? Memang kayak gitu aturannya. Bihamdi rabbika, dan teruslah mensyukuri nikmat Allah. Waswaghfirhu innahu kana tawwaba, dan akuilah kita juga masih banyak dosa. Terus beristighfar. Kalau ini syarat sudah kita jalankan, waraikan nasyaruluna fi dinillahi afwaja. Orang seberang sana mungkin mereka akan hadir ke sini. Kenapa? Karena kedamaian sudah didapati.
Itu ada buktinya di saat Rasulullah hadir dulu dari Madinah menuju Mekah yang dikatakan dengan Yaumul Fathul Makki tanpa ada peperangan. Orang Mekah yang dulu benci Islam akhirnya menerima Islam secara tangan terbuka. Kenapa? Karena sudah datang pertolongan Allah. Para sahabat yang hadir semuanya rindu dengan ridha Allah. Makanya mudah. Kenapa susah? Mungkin sebagaimana yang ayah sampaikan tadi, dalam pergerakan ini, dalam agenda ini, dalam kegiatan kita, jangan cari-cari nama di dunia ini, tapi ikhlas. Ini adalah perintah Allah. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Gure, Abi, dan guru-guru kami yang ada di sini. WA kalau bisa strukturnya yang menggerakkan, artinya kita mesti punya ketua, tidak boleh nggak ada ketua. Dalam pergerakan mesti ada orang yang kita percayakan menjadi pengajar. Siapapun boleh, ada ketuanya, ada wakil, ada bendahara, ada sekretarisnya, dan anggotanya berapa banyak. Nanti kalau sudah ada yang sudah komit, ini kalau seandainya tidak setuju, pertimbangkan dulu. Kita punya tugas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugas kita di dunia yang beriman mengajak orang pada yang ma'ruf dan melarang orang pada yang munkar. Kita juga harus demikian. Sebelum kita ajak orang lain, benarkan kita dulu, ya kan? Makanya tanpa ada ilmu maka tidak akan pernah ada tekanan. Kalau kita sudah paham dengan aturan, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, insya Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan perintah Allah bukan karena perintah manusia, tapi karena arahan agama lah akhirnya kita hadir menyembah Allah. Insya Allah hanya ini yang bisa kita sampaikan. Pribadi saya semangat. Lebih-lebih barusan ayah yang hadir, jarang ayah telepon dalam keadaan acara kayak gini. Bahkan beliau lebih semangat. Ini tulisan saya pun terkejut. Ayah digini kepingin menyapa adik-adik TKI dan masyarakat yang sudah berkumpul di Semulu lewat video call. Ayah WA sama beliau. Berarti ayah lebih besar harapan daripada keinginan kita sendiri. Acara malam hari ini ayah ikut. Ini di media ini ayah masih mengikuti acara. Insya Allah acara kita yang kita bicarakan malam ini ayah hadir. Guru-guru kita bisa, apapun yang telah kita jawab tadi, siap, benar, lillahi ta'ala, kepingin berubah kepada arah yang lebih baik, artinya lebih memahami agama. Insya Allah yang kita jawab itu terdengar. Ini semuanya tengok. Ini di dalam himpun ini ada orang yang mengikuti ini media 420.000 orang. Di media ini ada orang yang mengikuti ini media sebanyak 420.000 orang yang melalui sampai bukan tambah lagi apa itu TikTok dan lain sebagainya, ada juga dari guru kita dan rekan-rekan kita. Artinya yang kita ikrarkan ini orang di dunia mendengarkan Semulu bang. Ini jangan konyol. Menolak pengalih ayah, lagi tubuh di mana? Jangan hidup lagi. Di balik itu di mana yang oleh itu benar. Insya Allah guru-guru kita akan menjadwalkan ulang untuk pada puasa nanti, dan saya pribadi telah
mengagendakan kalau Allah mengizinkan saya juga ba'da lebaran kalau sudah selesai acara halal bihalal di sana, nah, di atas acara yang tertunda sekarang, kalau kegiatan di sana sudah selesai, insya Allah paling tidak 1 minggu 2 minggu saya akan coba bertahan di situ ba'da lebaran. Saya akan bergabung dengan tim trainer sampai tim yang terbentuk oleh trainer TKD Pusat kita sudah siap untuk mentrainingkan orang lain di lapangan. Yang pertama dakwah untuk diri kita dan dakwahlah untuk saudara-saudara kita. Mulai malam hari ini jangan lagi ada yang tinggal sholat. Siap? Siap. Mulai malam hari ini jaga akhlak kita, akhlakul karimah. Siap? Bagaimana akhlakul karimah? Nanti guru kita yang akan mengajari kita. Dan kita ini tim yang akan membenarkan agama ini benar. Kita ini mau membenarkan ataupun tidak. Di depan kita ada bulan puasa. Kepingin dari saya selama bulan puasa taraweh untuk tahun ini tim yang telah bergabung semoga jangan absen untuk hadir mengikuti jamaah taraweh. Siap tidak? Insya Allah. Ini tolong dicatat. Di musala sendiri boleh, di masjid boleh, di mana-mana boleh. Yang penting nampakkan diri kita. Jangan orang lain nanti itu TKD makin hadir mencari ilmu makin rusak perilakunya. Orang lain pada takut karena kita bukan tambah baik, bahkan tambah berupa hantu. Kehadiran kita menakuti orang lain, seolah-olah agama ini hanya sumber kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Paham? Nah, hadana Allah wa yakum ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.